Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat semuanya. Perkenalkan, saya Uyun Nadira Faik yang bertemakan peran Pancasila dalam menghadapi tantangan global untuk membangun masyarakat berdaya saing. Sebelum memulai seminar ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya ialah kita akan menyanyi untuk lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saya sendiri. Harap untuk kameranya. Selanjutnya ialah akan memaparkan materi yang bernarasumber yang pertama yaitu Binti Aminatul Hidayah, yang kedua yaitu Ayub Ispita, yang ketiga Ara Afifah, yang kelima yaitu Atira Zahra. Untuk materi
Oke, baik. Akan saya mulai materi yang pertama. Maaf, izin tidak bisa share screen karena ada kendala jaringan. Jadi di sini akan mengadakan tentang seminar tentang Pancasila, di mana globalisasi adalah suatu proses yang membuat dunia lebih terbuka dan saling terhubung. Jadi kita itu bisa mengakses informasi dari negara lain, bisa menikmati makanan dari negeri lain, atau bahkan negeri yang jauh sekalipun dengan adanya globalisasi itu tersendiri. Lah, selain itu, bahkan kita bisa belajar atau bekerja di tempat yang jauh melalui internet. Namun, globalisasi itu juga membawa tantangan yang besar bagi Indonesia sendiri. Contohnya seperti masuknya budaya asing. Jadi di antara kita itu bisa mempengaruhi pemikiran dan hidup masyarakat. Bahkan dengan adanya globalisasi itu bisa melunturkan nilai-nilai budaya kita. Disinilah Pancasila itu memegang peran penting, teman-teman. Nah, sebagai dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia, Pancasila itu membantu kita menyaring globalisasi dan kita bisa menerima hal-hal positif seperti kerja keras, teknologi yang canggih, dan inovasi, tetapi tidak menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan individualisme atau gaya hidup yang konsumsi. Nah, dengan kita berpegang teguh pada Pancasila, bangsa Indonesia itu akan bisa menjadi jati diri. Hidup itu berdampingan secara adil dan membentuk masyarakat yang tidak hanya kuat secara moral, teman-teman, tetapi juga saling mampu bekerja bersaing di dunia internasional dengan adanya globalisasi dan Pancasila tersebut. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan daya saing bangsa. Yang pertama yaitu ada gotong royong sebagai modal sosial. Gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan bangsa, gotong royong dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk meningkatkan daya saing bangsa. Yang kedua, yaitu nilai keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi yang berisi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Nilai ini mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara adil dan merata sehingga semua rakyat Indonesia dapat menikmati hasilnya. Untuk yang ketiga yaitu kemandirian dan etos kerja dalam sila kelima. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya kemandirian dan etos kerja yang kuat. Nilai ini mengajarkan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki kemandirian dan etos kerja yang kuat untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya adalah tentang Pancasila
sebagai landasan sosial dalam persaingan global. Nah, dalam era globalisasi dan persaingan internasional yang semakin kompleks, Pancasila memiliki peran bangsa Indonesia dalam berinteraksi secara adil, bermoral, dan berkeadaban dengan bangsa Baik, yang selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu membentuk watak dan perilaku masyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai seperti kegotong royongan, kesetaraan, dan keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu inovasi dan teknologi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan inovasi dan teknologi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat identitas bangsa. Contohnya adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Contohnya adalah pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peran generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa yang lebih baik di era digital saat ini. Pemuda dituntut untuk menjadi pelopor nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam tindakan langsung, tetapi juga dalam ruang maya. Dunia digital yang terbuka dan cepat menyebarkan informasi membutuhkan generasi muda yang mampu menjaga etika, menyuarakan kebenaran, dan menanamkan semangat toleransi, persatuan, serta gotong royong. Selain itu, sebagai pemuda juga berada di garis depan dalam menghadapi disrupsi global. Perubahan yang cepat di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial menuntut mereka untuk adaptif, kritis, dan terus belajar. Peran pemuda sangat penting dalam memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak merusak nilai-nilai kebangsaan, melainkan memperkuat daya saing bangsa. Dalam bidang ekonomi, kreativitas pemuda dapat diwujudkan melalui wirausaha sosial yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan semangat kebangsaan, wirausaha sosial yang digerakkan oleh generasi muda menjadi sarana membangun kemandirian bangsa serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin ditanyakan dan menuliskan di Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari seminar kali ini yaitu menyediakan solusi pencarian produk itu sangat efektif dan akurat, serta memberi rekod produk alternatif yang lain, dan bisa memudahkan para pengguna lainnya untuk membeli produk-produk mancanegara. Lalu bisa meningkatkan pengalaman guna setiap orang dan juga relevan berdasarkan spesifikasi yang diinginkan oleh setiap orang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.